rumah korban yang belum terbakar. Saya jelaskan. Kemudian yang di bawah adalah tempat setelah kebakaran dan sudah dilakukan olah TKP awal. Di sebelah kanan ini merupakan skep TKP perumahan Taman Harapan Indah. Saya akan menjelaskan skep TKP dan lokasi CCTV-nya. Disinilah lokasi yang merupakan rumah kediaman korban, dan ini adalah perumahannya Taman Harapan Indah. Dan saya menunjukkan ada beberapa CCTV yang kita ambil, yang berwarna merah CCTV-nya tidak berfungsi, yang berwarna hijau inilah yang membuat terang menderang suatu tindak pidana yang kita ungkap saat hari ini. CCTV ini ada di At Home Living Residence. Dan saya akan tunjukkan satu titik gang elektro, pintu pagar besi yang bisa dilalui pejalan kaki, tetapi saya akan jelaskan di belakangnya nanti. Jadi ini adalah skep TKP perumahannya. Lanjut. Gambar ini menjelaskan bahwa Polri melakukan tugas penanganan awal tindak pidana dan olah TKP, dan juga dilakukan secara crime scientific investigasi bersama Lafor, bersama Inavis. Di sini juga menjelaskan setidaknya kami 3 kali bersama Inavis dan Lafor mengulang-ulang melihat TKP, mencari petunjuk-petunjuk sehingga kasus ini terang menderang. Lanjut. Nah, ini yang penting rekan-rekan. Di sini saya menjelaskan pemeriksaan saksi sebanyak 48 orang. Semua yang saya tampilkan di sini itu adalah by CCTV yang saya jelaskan tadi. 0936 korban Wina Valinda itu terekam CCTV keluar dari komplek. Pukulnya 0936 menggunakan kendaraannya BK 1494 JA Fortuner, dan hasil keterangan yang dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan meletakkan kunci pintu depan rumahnya di tempat rak sepatu yang berada di teras depan rumahnya. Kemudian 10.30 secara umum saksi di TKP kami periksa mengatakan melihat adanya kebulan asap 10.30. Jadi masa ini prediksi awal kami 9.36 sampai 10.30 waktu duga terjadinya kebakaran selama 54 menit. Jadi rentan 54 menit itu dugaan awal. Disitulah proses terjadinya kebakaran, dugaan awal. Kemudian 10.42 korban Bapak KW mendapat pesan dari tetangga yang mengatakan mengetahui bahwa rumahnya terbakar. Lanjut. Dan 10.49 ada security yang menelepon istri dari korban mengatakan ada terjadinya kebakaran dan meminta izin untuk masuk dengan cara mendobrak pintu depannya. Jadi kemarin ada pintu yang sudah pecah, itulah yang dilakukan. Kemudian 10.53 pemadam kebakaran tiba di TKP. Kemudian 11.06 PLN petugasnya membantu mematikan aliran listrik untuk memudahkan pemadaman api. Lanjut. 11.06 Bapak korban KW
tiba di TKP dengan cara dibonceng security PN Medan mengendarai motor di lokasi menuju ke TKP. Pada saat 11.12 istri korban tiba di lokasi kebakaran dan 11.16 personel Polsek Sunggal tiba di TKP. Saat tiba di lokasi, keluarga korban sudah berada di rumah dan sudah banyak sekali barang-barang yang dibersihkan. Sudah ada beberapa perlengkapan yang dikeluarkan dari lokasi sehingga kami mengamati dan melakukan olah TKP seadanya. Pada saat itu barang sudah banyak yang dikeluarkan. Lanjut. (11.25) security Dedi Pratama mendapat perintah dari KW untuk membersihkan puing-puing yang ada di tempat itu. Jadi sudah ada pembersihan. Kemudian Inavis 11.30 melakukan olah TKP dengan kondisi seperti ini. Kemudian P3SU juga melakukan pembersihan yang ada. Lanjut. Nah, di sini menjelaskan KW menelepon Ketua LSM Kalibrasi bahwa mengatakan rumahnya terbakar melalui WhatsApp, sehingga saksi AS yang merupakan Ketua LSM Kalibrasi tiba 15.30 di lokasi dan masuk ke dalam kamar membuat video singkat. Setelah membuat video singkat, 17.20 yang bersangkutan memviralkan di media sosial dengan inisiasi sendiri. Lanjut. Rekan-rekan, ini cukup penting. Pantauan CCTV potensial suspek. Diulang dulu. Ini potensial suspek kita. Dia masuk ke gang ini belakang. Stop. Masuk ke dalam selama 7 menit. Nanti saya jelaskan posisinya kemana. Tapi di sini dipotong. 10.07 masuk ke gang nanti yang tembusnya ke pintu belakang tadi. Selama 7 menit. Lanjut. Ya. Kemudian suspek tidak langsung ke perumahan, tetapi dia berkeliling-keliling dulu di jalan besar itu sambil mengamati. Lanjut. Bukan. Terus saja, terus. Ya. Dia mati. Ternyata potensial suspek tidak langsung masuk ke perumahan, mengamati di posisi yang ada CCTV tadi. Selama beberapa menit langsung menuju ke pintu masuk perumahan. Tetapi melihat ada penjaga di sana sehingga dia memutar kembali. Memutar kembali, terlihat hasil pemeriksaan di dalam berkas perkara yang bersangkutan mengatakan memastikan agar rencananya tidak gagal. Dan akhirnya masuk ke dalam pintu masuk perumahan pukul 10.17. Berdasarkan CCTV dia 10.17. Sehingga kami bisa mengecilkan waktu dugaan kebakaran tersebut. Lanjut.
Di sini 10.32 suspek keluar setelah melakukan tindakannya dan kencang sekali. Di sini dilakukan, kembalinya adalah 10.32. Jadi potensial suspek masuk ke perumahan 10.17 dan keluar adalah 10.32, sehingga penyidik mampu mengecilkan waktu dugaan kebakaran selama 15 menit. Jadi 15 menit itulah yang krusial tersangka melakukan pembakaran. Saya ulangi, di dalam 15 menit itulah krusial tersangka melakukan pembakaran dengan sengaja. Lanjut. Saya akan menjelaskan timeline persiapan proses kebakaran di sini. Ya. Pukul 10, ini sebelum terjadinya kebakaran, tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, potensial suspek itu FA, merencanakan membakar rumah hakim dengan mengatakan kepada si Mamora, yang itu menjadi tersangka 2 nantinya, mau kurampok rumah bos itu dan kubakar rumahnya. Jadi tanggal 30 Oktober pukul 10.00 sudah ada perencanaan dari tersangka pembakaran FA. Kemudian lompat ke tanggal 4-nya November, itu adalah waktu terjadinya tindak pidana. 07.00 tersangka pergi dari rumahnya. 7.30 tersangka membeli Pertalite di Pertamini Delitua. 07.30. Kemudian 08.30 tersangka berangkat ke PN Pengadilan Negeri, minum kopi dan menemui security atas nama DP untuk menanyakan keberadaan Pak Hakim ada di mana, korban. Jadi tersangka memantau keberadaannya Pak Hakim ada di mana. 9.30 tersangka berangkat dari Pengadilan Negeri Medan menuju komplek THI, yaitu adalah TKP tersebut. 10.07, nah, tersangka memantau TKP dari titik belakang tadi yang saya sebutkan tadi, yang dia ada 7 menit dia membelok. Ternyata tersangka memantau, tetapi tidak langsung melakukan tindak pidana pembakaran. Memantau dan kembali lagi ke jalan besar. 10.15 tersangka berhenti, ya, di CCTV tadi, kemudian masuk langsung ke TKP. Lanjut. Nah, stop dulu. Tadi saya mengatakan bahwa waktu dugaan kebakaran sudah kita perkecil. Waktunya hanya 15 menit. 15 menit dari 10.17 sampai dengan 10.32. Di sini penyidik melakukan simulasi yang dilakukan oleh tersangka itu sendiri. Kami ingin melihat cocok tidak durasi waktu 15 menit ini dengan tersangka membakar dengan barang pengganti. Kami menempatkan ada lemari dan baju-baju digantung di dalamnya sesuai dengan aslinya. Silakan. Ini tersangka itu sendiri, tersangka FA. Kau tutup nggak tempat itu? Itu ya, enggak? Begitu tutup. Tutup ya? Tutup. Coba tutup. Gua tutup. Tutup gimana? Tutup. Faktanya pintu lemari ditutup setelah dibakar. Posisi di 1 menit 36 detik, posisi api sudah sebesar ini, kemudian izin. Di 5 menit api sudah
hampir membakar seluruh lemari kemudian izin. Mohon izin kemudian di pukul 12 menit untuk lemari, tiang-tiang lemari sudah roboh kemudian. 12 menit simulasi tersangka berhasil membakar tanpa akseleran. Berarti tanpa akseleran itu tanpa bahan-bahan yang mempercepat kebakaran seperti pertalite atau lain-lainnya. 10.32 tersangka keluar dari komplek. Jadi 15 menit ini masuk waktunya dengan 12 menit membakar sampai dengan faktanya ada 15 menit waktu yang digunakan tersangka tanpa akseleran. Lanjut. Nah, di sini saya gambarkan bahwa foto tersangka dan barang bukti yang digunakan. Nanti tersangka persiapkan dimasukkan tim petugas. Dilihat sebelah kiri, ini adalah foto tersangka pada saat menggunakan perlengkapannya dari helm, baju, tas sandang, celana, sepatu, motor, semuanya tim berhasil mengamankan dan menyitanya. Kemudian inilah foto tersangkanya. Perannya adalah dengan sengaja dan berencana membakar. Tersangka dipersiapkan masuk. Motifnya sakit hati dan dendam terhadap korban. Tersangka pembakaran FA adalah tersangka yang paling kiri sini. Lanjut. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini. Waktu tersangka membakar. Saya akan jelaskan. Geser dulu. Begitu tersangka masuk, motor langsung diparkirkan persis di depan rumah. Dengan kepala motor menghadap pintu masuk komplek. Ada dua pintu, satu pintu garasi dan satu pintu kecil. Tersangka yang dimaksud tersangka FA ini merupakan mantan supir korban. Saya ulangi, dia merupakan mantan supir korban yang sudah tidak bekerja lagi. Sehingga tersangka mengetahui selak-beluk yang ada di komplek dan yang ada di rumah. Selama 3 tahun terakhir dan bahkan lebih yang bersangkutan sudah kerja. Tersangka masuk dan mengambil kunci di rak sepatu. Ada pintu masuk utama 2 jenis pintu. Yang di depan adalah pintu besi, yang di belakangnya adalah lapis kedua adalah pintu kayu. Fakta ditemukan pintu besi tidak dikunci, sehingga tersangka membuka pintu kayu dengan kunci rumah yang ditinggalkan oleh korban, istri korban di rak sepatu. Kemudian tersangka masuk pintu sliding, disinilah masuk ke area kamar. Nanti saya jelaskan di area kamar. Lanjut. Nah, ini adalah area kamarnya. Tersangka mencongkel pintu kamar yang dikunci dengan obeng yang dibawa dan sudah dipersiapkan ada di depan sana. Begitu masuk tersangka langsung menuju lemari pakaian milik istri korban.
tadi sudah diperagakan, ini contohnya. Membuka bagian sebelah kiri, setelah dibuka nggak dikunci pintunya, kemudian membuka yang di sebelah kanannya, ada laci yang terkunci dan dibuka kembali dengan obeng. Disitulah adanya perhiasan milik istri korban ada di depan situ, yang berhasil didapat oleh tersangka, dipindahkan ke tempat tidur karena tersangka bawa tas lempang. Isi tas lempang dikeluarkan. Salah satunya adalah pertalite yang ada di botol, dan memasukkan perhiasan yang dicuri ke dalam tas lempangnya. Kemudian dilanjutkan, setelah berhasil mencuri perhiasan, dilanjutkan proses pembakaran. Tersangka mengambil tisu bambu yang ada di dekat TV, kemudian membakar pertama kali di sebelah sini, di bagian pintu, di bagian dalam baju yang digantung. Kemudian dibakar kedua di sebelahnya, dan dibakar ketiga di bawah laci. Kemudian dibakar keempat, spring bed di tempat tidur ini, dan memastikan terbakar. Tidak cukup dengan itu, ternyata tersangka mengeluarkan pertalite yang dibelinya dengan menyiramkan di area 1, 2, 3, dan sisanya dimasukkan, dilempar ke dalam tempat tidur. Sisa botol dan sisa pertalite dibuang di bawah tempat tidur. Ini disiramkan di meja-mejanya semua. Dan inilah kondisi kamar setelah terbakar. Lanjut. Di sini saya menjelaskan timeline pasca pembakaran. 4 November, tersangka A, tersangka pertama, dari TKP langsung menuju toko emas Barus, menjual perhiasan hasil curian tanpa surat senilai 25 juta rupiah berhasil dijual, 25 juta rupiah, dan tersangka 1 menghubungi tersangka 2, Simamora, ya, tersangka 2, untuk bertemu di SPBU sambil menanyakan situasi rumah Pak Hakim dan memberikan uang jajan sebanyak 5 juta untuk tutup mulut. 6 November 2025, tersangka 1 menjual kembali perhiasan hasil pencuriannya di Simpang Limun bersama tersangka 2. Hasil penjualannya sebanyak 35 juta rupiah dan memberikan kepada tersangka 2 sebesar 10 juta. 8 November, tersangka 1 menjual perhiasan hasil curiannya ke toko Barus, berarti sudah 2 kali dia jual di toko emas tersebut, tanpa surat juga, perhiasan itu tanpa surat, dengan menerima uang 60 juta rupiah. Tersangka 1 dari hasil penjualan, hasil rampokannya, hasil penjualannya, membeli sepeda motor seharga 9 juta 200, sepeda motor baru. Kemudian 10 November, tersangka 1 bersama tersangka 3, ya, bersama tersangka 3 menjual perhiasan yang dicuri ke toko Mas Munte tanpa surat juga. Bisa dilihat di situ, tersangka 3 terekam CCTV dan baju pada saat terekam berhasil kita amankan juga di situ. Lanjut.
12 November, tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Barus, sudah 3 kali berarti dia menjual di situ, seharga 280 juta. Namun demikian meminta untuk dikerjakan menempah kembali menjadi gelang dan cincin sebanyak 75 gram. Tetapi belum sempat dijadikan barang. Inilah yang kita sita, emas batangan yang belum ditempah dari toko emas tersebut. 13 November, tersangka 1 bertemu dengan tersangka 2 di SPBU, menyerahkan kembali uang 10 juta sambil menanyakan apakah semuanya aman. Ternyata tersangka 2 itu memiliki kedekatan juga dengan korban Hakim, sehingga tersangka 1 ini sering menanyakan bagaimana perkembangan situasi pasca pembakaran di TKP, bagaimana perkembangan keluarga korban. Tanggal 14 November, puji Tuhan, tersangka 1 berhasil diringkus oleh tim kita beserta dengan barang bukti lengkap dan sempurna. Lanjut. Inilah barang bukti hasil kejahatannya yang disita dari tersangka 1. Motor nanti ada di bawah. Cincin yang diserahkan kepada istri tersangka dan hasil uang sebanyak sekitar berapa? 200 juta. Dan kita mengamankan buku-buku rekening yang ada, buku rekening atas nama istri, buku rekening atas nama anak, dan baru dibuka dan uang hasil kejahatan dimasukkan ke situ. Lanjut. Ini adalah tersangka 2. Perannya adalah mengetahui rencana pencurian dan pembakaran, menerima hasil kejahatan 25 juta rupiah, dan ikut serta menjual hasil pencurian emas bersama tersangka 1. Itu adalah barang bukti yang berhasil kita sita, ada di depan sini juga. Kemudian selanjutnya, tersangka 3 HS peran membantu tersangka 1 menjual perhiasan ke toko Munte dan menerima hasil penjualan emas. Barang bukti ada yang pada saat dipakai sudah kita sita. Lanjut. Tersangka terakhir, tersangka 4 yang merupakan pemilik toko emas Barus. Perannya membeli hasil kejahatan penadah dari tersangka pertama sebanyak 3 kali, berupa cincin 4 buah, kalung 3 buah, gelang 4 buah, anting 3 buah, dan nilainya cukup fantastis, yang kesemuanya itu diterima oleh tersangka 4 tanpa adanya dokumen atau tanpa adanya surat-surat dari perhiasan itu sendiri. 1 keping emas hasil leburan berhasil kita sita, yang rencananya akan dibuat cincin gelang untuk tersangka 1. Lanjut. Demikian untuk paparan singkat perkembangan dari hasil proses penyidikan dan para tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Saya rasa cukup sekian. Kita tunggu sebentar, lagi ada azan.